Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Laser CPNS, perkenalkan nama saya Priska Eka Yanti Mahdiansyah. Teman-teman saya memanggil saya Priska. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS 2026. Saya juga dari Angkatan 2, Kelompok 2. Dalam video kali ini, saya akan berbagi refleksi mengenai pengalaman pembelajaran selama mengikuti kelas di Agenda 1 ini bersama Widya Iswara saya, Bapak Hendro. Nah, melalui pembelajaran sinkronus maupun asinkronus ya. Jadi pada Agenda 1 ini saya banyak berdiskusi, berbagi pengalaman dari sayanya juga dari teman-teman dan tentunya dari Widya Iswara saya terkait mengenai nilai-nilai kebangsaan ya, wawasan kebangsaan dan nilai dasar, kesiapsiagaan bela negara, hingga pada peraturan baris berbaris. Nah, saya memiliki banyak pengetahuan tambahan terkait pada agenda materi-materi dari Agenda 1 ini. Yang pertama itu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara. Nah, ini salah satu materi yang paling berkesan ya bagi saya adalah wawasan kebangsaan. Melalui materi ini saya kembali diingatkan bahwa keberagaman Indonesia adalah kekuatan yang harus dijaga bersama, bukan menjadi pemecah ya. Jadi keberagaman ini justru sebuah kekuatan yang besar dan harus dijaga. Nah, dalam sesi sinkronus, saya banyak berdiskusi bersama Widya Iswara dan juga peserta lainnya yang dari berbagai latar belakang tentunya dari instansi yang berbeda yang membuat saya melihat bahwa tantangan menjaga persatuan saat ini semakin kompleks ya. Oleh karena itu, peran ASN menjadi sangat penting dalam merawat harmoni sosial. Jadi melalui sikap, komunikasi, utamanya dalam berkolaborasi dengan teman sekelompok saya, dan juga pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat. Selain itu, materi nilai dasar bela negara ya juga merupakan pemahaman baru bagi saya. Nggak baru-baru amat sih, tapi sebagai tambahan wawasan saya lagi. Nah, saya menyadari bahwa bela negara tidak selalu diwujudkan melalui hal besar, tetapi hal-hal yang sederhana, hal kecil, itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja, hingga mahasiswa itu seperti bekerja dengan seperti halnya juga bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang kemudian juga bisa disebut sebagai nilai dasar bela negara. Nah, yang kedua, topik kedua itu terkait isu strategis kontemporer dan juga konflik kepentingan. Materi tentang isu-isu strategis kontemporer membantu saya ya memahami dinamika tantangan bangsa saat ini. Utamanya itu perkembangan teknologi ya yang sangat cepat, arus informasi juga yang sangat cepat, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Nah, melalui pembelajaran ini saya memiliki kesempatan ya, utamanya pada saat asinkronus itu untuk mendalami materi secara mandiri. Proses ini membuat saya lebih reflektif dan menyadari bahwa ASN harus adaptif gitu terhadap perubahan namun tetap berpegang pada nilai dasar kebangsaan. Nah, selain itu materi mengenai pengelolaan konflik kepentingan juga sangat relevan. Nah, ini seringkali kita jumpai di lapangan ya terkait konflik kepentingan. Juga seringkali kita melihat melalui sosial media ya mengenai kehidupan berpolitik ya seperti itu ya. Tapi ini terkait mengenai ASN juga ternyata perlu
kita mengetahui mengenai pengelolaan konflik kepentingan. Ya. Saya belajar bahwa konflik kepentingan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk ya, bahkan dari situasi yang paling sederhana pun. Oleh karena itu, integritas dan objektivitas menjadi um, prinsip yang harus selalu dijaga oleh setiap ASN. Nah, selanjutnya adalah mengenai topik kemampuan awal bela negara. Awalnya itu saya berpikir bahwa bela negara itu hanya dilakukan ya atau dilaksanakan oleh TNI Polri itu. TNI sebagai dengan tugasnya menjaga keamanan dan pertahanan negara ya. Terus dengan Polri yang menjaga keamanan juga ya masyarakat gitu. Tapi ternyata melalui topik kemampuan awal bela negara ini ASN juga berperan penting gitu. Masyarakat umum pun juga sebenarnya harus memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi tidak hanya terkait bela negara itu secara fisik, tetapi juga mental dan moral kita ya. Dalam diskusi di kelas itu kami banyak membahas mengenai pentingnya ketahanan diri, kedisiplinan, ya, tanggung jawab, kemudian bekerja sesuai profesi, itu dengan sungguh-sungguh, dengan giat, gitu, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Nah, hal ini sangat relevan dengan kondisi kerja ASN yang seringkali menghadapi tekanan dan tantangan di lapangan. Materi ini mengingatkan saya ya bahwa sikap tenang, sabar, profesional, berintegritas, kemudian bertanggung jawab ya begitu merupakan bagian dari bentuk bela negara khususnya dalam bersungguh-sungguh gitu ya menjalankan tugas sehari-hari utamanya bagi saya seorang dosen dengan tugas melakukan tridharma perguruan tinggi ya, yaitu melakukan pengajaran, pembimbingan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu keprotokolan dan kewaspadaan dini ya hingga peraturan baris berbaris. Nah, materi keprotokolan ini juga memberikan wawasan baru ya, merupakan wawasan baru juga bagi saya. Saya menjadi lebih memahami bahwa tata cara resmi dalam kegiatan kenegaraan bukan sekadar aturan formal gitu, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan, dan nilai kedisiplinan. Kemudian pada materi kewaspadaan dini ya menumbuhkan kesadaran bahwa saya sebagai ASN harus peka gitu terhadap kondisi lingkungan. Nah, kepekaan ini penting agar saya sebagai ASN dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat. Nah, selanjutnya ini adalah bagian praktik yang paling berkesan bagi saya ya adalah PBB ya atau peraturan baris berbaris ya karena ada peraturan terbaru mengenai baris berbaris utamanya pada langkah gerak maju ya. Jadi pada saat saya mengerjakan tugas dengan taking video itu agak kesulitan bagi saya untuk melakukan langkah gerak majunya. Tapi melalui latihan dengan mengerjakan tugas ini, saya belajar tentang betapa disiplinnya gitu ya, pasukan pengibar bendera ya, fokusnya, kompaknya gitu, patuhnya terhadap arahan. Sehingga nilai-nilai tersebut ternyata sangat relevan gitu ya, dalam membangun kerja tim yang solid di lingkungan kerja. Jadi secara keseluruhan pembelajaran Anggeda 1 memberikan fondasi yang kuat bagi saya sebagai calon ASN, tidak hanya membantu atau menambah pengetahuan saya, tetapi juga membentuk cara pandang saya, sikap dan kesadaran serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jadi melalui pembelajaran langsung maupun mandiri, saya merasakan proses yang sangat bermakna. Ke depan saya akan terus berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, menjaga integritas, ya, serta terus meningkatkan kualitas diri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Jadi itu semua yang merupakan refleksi dari pengalaman pembelajaran saya. Terima kasih dan wassalam.